Halo, selamat siang buat rekan kita Irwan Jayajai, sarjana hukum, master hukum. Oke, siap Bang. Kali ini saya langsung hadir di kediaman Bang Rio. Kali ini saya akan membahas mengenai suatu penganiayaan. Kebetulan saat ini saya berada di kantor hukum Rio EGP. Jadi saya ingin menanyakan betul Pak. Ya. Karena banyak orang yang mungkin penasaran apa yang akan dikaitkan apabila dia melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Jadi Pak, yang saya mau tanyakan atau banyak orang yang ingin tahu penganiayaan. Jadi orang banyak melakukan, kadang memukul orang, dia tidak tahu apa nanti yang dia kenakan penyebabnya Pak. Jadi penganiayaan itu seperti apa ya Pak? Dan nantinya ketika dia melakukan penganiayaan, pasal apa yang akan dikaitkan kepada dia Pak? Agar mungkin teman-teman biar tahu apa yang menjadi ketika mereka akan melakukan perbuatan yang seperti itu. Baiklah, saudara Irwan, saya akan mencoba menerangkan mengenai tentang suatu kasus penganiayaan. Jadi mungkin kasus ini sudah sangat sering kita jumpai sebagai kita orang praktisi hukum kan begitu. Tentunya berbicara mengenai tentang penganiayaan itu sendiri terjadi karena suatu dorongan dari orang tersebut yang mungkin sudah memiliki niat jahat terhadap seseorang lainnya. Katakanlah bahwasannya di dalam kasus penganiayaan ini ada yang disebut unsur-unsur. Dalam suatu tindakan penganiayaan atau kekerasan tersebut pasti terdapat unsur-unsur yang mendorong seorang pelaku itu untuk melakukan suatu tindak kekerasan terhadap orang lain. Yang pertama itu mungkin bisa terjadi kekerasan itu karena adanya unsur sakit hati atau iri atau cemburu. Seperti contohnya kita sudah melihat untuk berita beberapa waktu yang lalu mengenai kekerasan anak yang masih di bawah umur sanggup menganiaya temannya sendiri karena rasa cemburu yang karena pacarnya didekati oleh temannya, akhirnya dia membabi buta temannya sendiri sampai temannya itu mengalami koma kan begitu. Jadi penganiayaan sendiri sudah sangat membudaya yang kita lihat belakangan ini. Nah, tentunya hal itu terjadi karena kurangnya orang tersebut itu kurang berpikir karena masih bercampur dengan emosi sehingga dia tidak dapat menahan emosinya dan melampiaskannya terhadap orang lain. Tentu kalau berbicara tentang berapa tahun sih ancaman pidana terhadap suatu tindak kekerasan yang disebut penganiayaan? Iya betul Pak, betul. Diatur di pasal berapa? Iya. Jadi mengenai kekerasan atau penganiayaan itu diatur dalam pasal 170 junto pasal 355 KUHP, yang dimana di situ diatur terhadap penganiayaan ringan, penganiayaan sedang, penganiayaan berat, yang dimana ancamannya itu Pak bisa mencapai 12 tahun terhadap penganiayaan berat yang menimbulkan luka, ada juga 8 tahun terhadap penganiayaan sedang kan begitu. Jadi itu yang mungkin bisa saya jawab mengenai kenapa terjadinya penganiayaan itu, apa yang mendorong, dan pasal berapa diatur di dalam